Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soeb Paulus Tambuk F5511845. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen Ibu Hajra Resmita Ngemba sebagai bentuk UAS, ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Geografi. Judul materi: Sistem Proyeksi Peta. Sistem proyeksi peta, bentuk bumi berupa ruangan 3 dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar 2 dimensi perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk berubah permukaan lengkungan 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar 2 dimensi. Proyeksi peta didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokal pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografi vertikal menjadi sistem planar kartesian. Misalnya, lintang, latitud, bujur, longitud, x per y. Contoh gambarannya seperti ini, yaitu ada bumi, permukaan lengkungan, koordinat sferis, dan projection geometrik, permukaan datar, koordinat grid. Menurut bidang proyeksi, yang pertama, proyeksi azimutal, menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Proyeksi azimutal ialah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi bentuk ini terdiri atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. Proyeksi genomik, yaitu proyeksi yang titik Y nya terletak di pusat lingkaran. Proyeksi stratigrafik, yaitu proyeksi yang titik Y nya berpotongan berlawanan dengan bidang proyeksi. Proyeksi ortografik, yaitu proyeksi yang titik Y nya terletak jauh di luar lingkaran. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua, proyeksi kerucut konik, menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksinya global pada bidang kerucut yang melingkupinya. Puncak kerucut berada di atas kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang baik, relatif sempurna untuk di daerah kutub utara dan di daerah kutub selatan. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ketiga, proyeksi silinder silindrikal, menggunakan bidang silinder yang sebagai bidang proyeksi. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Contoh gambarnya seperti ini. Dan menurut kedudukan garis karakteristik bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan: A. Proyeksi normal, garis karakteristiknya berimpit dengan sumbu bumi. B. Proyeksi miring, garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. C. Proyeksi transversal, ekuator, garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Contoh gambar bidang proyeksi dan orientannya, yaitu normal, miring, transversal, planar, kerucut, dan silinder. Universal Transversi Markator (UTM) salah satu sistem proyeksi yang terkenal dan sering digunakan. Posisi horizontal 2 dimensi dalam kurung Y, UTM dengan bidang proyeksi silinder, transversal, dan konfront memotong bumi pada 2 meridian standar. Seluruh permukaan bumi dibagi 60 bagian disebut zona UTM. Setiap zona dibatasi 2 meridian selebar 60 dan memiliki meridian tengah. Zona 1 dimulai dari 180 bb sampai 174 bb. Zona 2 dari 174 bb kurang 168 bb tersebut ke timur hingga zona 60 dari 174 bt kurang 180 bt.
Selanjutnya kita masuk ke materi kedua. Judul materi itu sistem koordinat. Untuk permukaan bumi, geodesi. Geodesi pada umumnya terbagi ada dua, yaitu geodesi geometris dan geodesi fisis. Membahas geodesi geometris membahas bentuk dan ukuran bumi, menentukan posisi titik koordinat, panjang dan arah garis bumi. Geodesi fisis membahas medan gravitasi bumi, juga menentukan bentuk bumi. Model-model geometrik bentuk bumi. Gambaran atau geometrik bumi berdasarkan konsep manusia dari abad ke abad sebagai berikut. Yang pertama, tiram oyster atau cakram terapung di permukaan laut. Konsep bumi dan alam semesta menurut bangsa Babylon adalah 3000 tahun silam. Kedua, lampang datar Eketeus bangsa Yunani kuno pada tahun 500 SM. Yang ketiga, kotak persegi panjang anggapan 500 SM kurang awal 400 SM. Piringan lingkaran atau cakram bangsa Romawi. Yang kelima, bola bangsa Yunani kuno Pythagoras 490 SM. Aristoteles membuktikan bentuk bola bumi dengan 6 argumennya, yaitu 340 SM, Archimedes 250 SM, Eratosthenes 250 SM. Ellipsoid. Referensi: geot, bentuk permukaan bumi yang berada pada ketinggian permukaan air laut rata-rata dalam keadaan tenang, memiliki bentuk mendekati elips, putar dengan sumbu pendek sebagai sumbu putar. Untuk goid tak teratur karena perbedaan di sintas masa dalam bumi, yaitu pada contoh gambar ini. Datum geodesi. Datum dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, datum lokal, kedua datum regional, ketiga datum global. Pada prinsipnya, elipsoid dikatakan baik jika selisih jarak antar elipsoid dengan geot relatif kecil, 30 m, dan tidak lebih dari 100 m. Sistem koordinat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pada bumi secara akurat. Didefinisikan sebagai origin, prime, meridian, datum, titik koordinat, dalam kurung x, y, z, unit sudut, derajat, radian, panjang, meter, dan feet. Sistem koordinat 2 dimensi yang diterima STR meluas. Yang pertama, sistem koordinat Cartesian, sistem koordinat siku-siku, dan sistem koordinat polar. Yang pertama, sistem koordinat Cartesian, sistem dalam kurung sistem koordinat siku-siku, tersusun atas garis lurus kurva yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu ordinat Y mewakili arah utara, sumbu aksis X mewakili arah timur. Dan contoh gambarnya ada seperti ini. Sistem koordinat 2 dimensi. Sistem koordinat polar mendefinisikan posisi menggunakan komponen jarak dan sudut. Gambarnya seperti ini. Dan sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat geografik, latitude dan longitude, didefinisikan dengan elipsoid, suatu sudut berbentuk elips yang diputar pada sumbu. Elevasi Z didefinisikan dengan geot, suatu bentuk permukaan dari konstan potensial gravitasi. Earth datum didefinisikan dengan nilai-nilai standar dari elipsoid dan geot. Bintang bujur. Untuk memudahkan menentukan suatu letak wilayah di bumi, para ahli membagi-bagi wilayah bumi dengan 2 buah garis, yaitu latitude garis lintang dan longitude garis bujur. Kita masuk ke materi ketiga. Judul materi: analisis sistem informasi geografi. Buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis statistikal yang sering digunakan dalam SIG. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luas yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spesial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe vectors, poligon, polinit maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam suatu yang terukur.
materi atau kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyanggaan dengan suatu jarak tertentu pada fitur titik garis maupun poligon yang diselesaikan. Hasil dari buffer ini dapat berupa garis atau fitur poligon. Fitur yang dapat dipilih untuk buffering dapat lebih dari satu layar atau dapat lebih dari suatu tipe fitur. Jika lebih dari satu fitur dia pilih untuk buffer, maka buffer yang terpilih akan dibentuk untuk setiap pilihan fitur. Kelebihan dan kelemahan buffer. Kelebihan: mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diselesaikan, memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi. Proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Kekurangan: buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layar secara langsung, sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengatur agar layar tidak tumpang tindih. Dalam hal ini tidak terjadi secara otomatis. Hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layar tidak tumpang tindih. Dalam hal ini tidak terjadi secara otomatis. Dissolve times yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. Contoh gambarnya itu ada input dan output. Market tema. Market tema yaitu suatu proses penggabungan dua atau layar biji layar menjadi satu buah layar dengan atribut yang berbeda, dan atribut-atribut tersebut saling mengisi atau bersempalan, dan layar-layar saling menempel satu sama lain. Contohnya itu ada output border 2-bit limited pada gambar ini. Yang ketiga, slip-on themes. Slip-on themes yaitu proses penggabungan data namun dalam wilayah yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi, desa atau kecamatan. Contoh gambarnya itu ada input, feature, dan output. Keempat, interest tema. Interest yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layar input atau memasukkan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut memiliki data atribut dari kedua tema. Contoh gambarnya ada seperti ini, yaitu ada input, intercept, features, dan output. Kelima, union themes. Union yaitu menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkat atau kelas atribut. Contoh gambarnya seperti ini, itu ada input dan output. Dua overlapping features with identical geometric one with atribut A sama dengan 2 and B sama dengan X. The outer with atribut A sama dengan 1 dan B sama dengan X. 6. Async data tema. Async data adalah operasi menggabungkan data untuk fitur tema kedua ke fitur tema pertama yang berbagai lokasi yang sama secara mudahnya, yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya. Untuk gambarnya itu ada input, field features, dan output. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, GPS, Global Positioning System. Pengertian GPS dalam kurung Global Positioning System. GPS Global Positioning System sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno. GPS dikontrol oleh Department of Defense (DoD). Satelit GPS. GPS menggunakan 24 satelit yang berbeda pada ketinggian 12.000 mil dpl. Satelit berdiri pada dua lintasan orbit yang konstan. Kecepatan berkisaran 7.000 mil per jam. Satelit GPS Navigator to official US Department Defense name for GPS. Pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1994 telah diluncurkan 24 satelit. Fungsi: menghitung jarak
dan arah dari lokasi tempat kita berada. Penyimpanan dalam memori lokasi kita berada menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Metode GPS seperti gambar ini. Terdapat ada location on to air dan satelit position relative on to air. Cara kerjanya, tiap satelit mentransmisikan data navigasi dalam sinyal CDMA. Sinyal CDMA menggunakan kode pada transmisinya agar penerima GPS bisa mengenali sinyal navigasi GPS satelit-satelit ini dikontrol 5 stasiun bumi. 4 stasiun bumi bekerja otomatis dan 1 stasiun bumi mengontrol utama yang berfungsi untuk mengoreksi data navigasi ke satelit-satelit GPS. Kelemahan, tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Jenis baterai AA dan jika baterai habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi. Kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar. Tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Nah, begitu saja materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies.